Hai semuanya, di video kali ini kita akan membahas manga Boruto 2 Blue Vortex chapter 15. Sebelum kita mulai, mari kita intro dulu. Sampul halaman chapter 15 menampilkan sosok Shinju lagi yang kali ini adalah Ryu. Di sana ada sebuah catatan yang berbunyi, pasir hitam terseret dalam kekacauan. Sementara judul resmi dari chapter 15 kali ini adalah kehidupan yang bergairah. Seperti biasa, di halaman awal ada sebuah catatan samping editor yang kali ini berbunyi, Shinki dan yang lainnya tertangkap oleh pasir. Apa yang sebenarnya terjadi? Chapter 15 ini diawali dengan sebuah kilas balik yang menceritakan bagaimana Shinki bisa digigit Sumeaka di sebuah tempat di negeri angin. Tepatnya di sebuah gua yang terlihat seperti bekas markas Orochimaru. Shinki dan timnya yaitu Yodo dan Araya terperangkap dalam bola pasir. Shinki berteriak, "Apa yang ayah lakukan? Tolong lepaskan bola pasir ini. Biarkan kami ikut bertarung." Shinki ternyata sedang berbicara kepada Gaara yang saat itu ada di depannya, yang sedang memegangi perutnya yang terluka. Gaara berkata, Tidak bisa. Kalian akan kubawa sampai pintu keluar. Sebagai Kazekage, kuperintahkan kepada kalian untuk segera lari dari sini." Mendengar itu, Shinki hanya bisa berteriak memanggil ayahnya. Lalu tidak lama dari itu muncul Matsuri yang ternyata sedang berhadapan dengan mereka. Matsuri berkata, "Makanya, aku sudah katakan, tujuanku ke sini hanya untuk melacak jejak Boruto dan rekannya. Aku tidak peduli dengan kalian. Omong-omong, jikalau kamu tidak segera ditangani, kau bisa mati. Sebaiknya kau tidak menyia-nyiakan sisa waktumu untuk melindungi anak-anak di belakangmu." Lalu dengan terengah-engah, Gaara berkata, "Justru itu, tidak akan kubiarkan mereka kehilangan masa depan karena hal ini, walaupun nyawaku sebagai taruhannya." Matsuri menanggapi ucapan Gaara dengan berkata, "Tidak masalah, asal kau tidak melawan, mereka akan kubiarkan hidup." Lalu tanpa pikir panjang, Gaara mulai menjauhkan Shinki dan yang lainnya menuju pintu keluar. Yodo pun hanya bisa berteriak memanggil Kazekage-nya itu. Lalu Gaara berkata, "Masa depan Tsunagakure kutitipkan kepada kalian." Setelah itu, para Sumeaka mulai mendekati Gaara yang terluka dan bahkan sudah bersiap untuk menggigitnya. Tapi saat itu Shinki bisa melepaskan tangannya dari bola pasir. Lalu dengan pasir besinya, dia menghancurkan bola pasir yang mengurungnya. Setelah itu dia menggunakan Jitetsu Fuso yang melindungi Gaara dengan menyegelnya di dalam sebuah bola pasir besi. Gaara yang melihat itu mencoba meneriaki Shinki untuk menghentikan tindakannya. Tapi Shinki tidak peduli. Dia tetap menyegel Gaara sambil berkata, "Peran ayah masih dibutuhkan untuk masa depan Tsunagakure." Matsuri yang melihat itu berkata, "Ya ampun, anak yang nakal sekali. Kau harus mengikuti perintah ayahmu." Dan saat itu benar saja, hal yang dikhawatirkan Gaara terjadi. Karena sedang fokus dengan jutsunya untuk melindungi Gaara, Shinki pun lengah dan akhirnya tergigit oleh Sumeaka. Yodo dan Araya yang saat itu sudah terlepas dari bola pasir pun langsung berteriak memanggil Shinki. Dan Yodo bahkan mencoba menghampirinya, tapi Araya langsung menahan Yodo. Tidak lama dari itu Shinki pun mulai dilahap dan berubah menjadi pohon. Lalu dengan paniknya, Shinki berteriak kepada Yodo untuk tidak memperdulikannya dan mereka harus segera pergi memberitahu Kankuro. Tapi Yodo saat itu masih berusaha untuk mendekati Shinki. Beruntung Araya menahannya dengan cukup kuat. Kemudian dengan kesadaran yang tersisa, Shinki masih sempat memperkuat segel yang dia buat untuk Gaara. Dan Gaara pun berhasil disegel dengan sempurna di dalam bola pasir besi. Matsuri pun terlihat heran melihat bola pasir itu. Dia menghampirinya lalu menyentuhnya sambil berkata, "Finn, jutsunya masih aktif, padahal dia sudah menjadi pohon. Jadi ini tipe jutsu yang tetap aktif selama penggunanya masih hidup." Dia mempertaruhkan nyawanya demi melindungi ayahnya. Tekad yang bagus. Sepertinya menarik jika dia menjadi rekan kami. Setelah itu kilas balik pun berakhir. Kembali ke Konoha yang masih memperlihatkan komunikasi Shikamaru dan Kankuro. Kankuro berkata, "Menurut laporan tim lainnya, walaupun sudah dijadikan pohon, sepertinya Shinki masih hidup. Berkat Fin Jutsu milik Shinki, Gaara pun lolos dari maut. Walaupun dalam keadaan sekarat, tapi kami tidak bisa menolong Gaara karena yang bisa melepaskan Fin Jutsu itu hanya Shinki seorang. Jika pertama-tama untuk menolong Gaara, kami harus mengembalikan Shinki seperti semula. Jika kalian tahu caranya,
Tolong beritahu aku." Lalu Shikamaru berkata, "Baiklah, aku sudah paham situasi kalian. Tapi Kankuro, ada satu hal yang ingin kupastikan. Setelah kejadian itu, apakah ada yang melihat kemunculan seseorang yang memiliki cakra yang sama dengan Shinki?" Kankuro menjawab, "Tidak. Sampai saat ini tidak ada laporan seperti itu." Shikamaru berkata, "Baguslah kalau begitu. Tapi kuharap kalian tetap waspada. Saat ini kami masih menginvestigasi tentang gejala pohon itu dan mencari cara untuk mengatasinya dengan menganalisa informasi yang ada. Jika ada fakta baru yang kami temukan, akan segera kuinfokan lagi." Lalu Kankuro berkata, "Mohon kerjasamanya. Oh iya, satu lagi. Shikamaru, untuk sementara tolong rahasiakan ini dari Temari. Kau tidak ingin membuatnya khawatir, kan?" Shikamaru menjawab, "Ya, aku mengerti." Setelah itu sambungan komunikasi pun terputus. Sarada yang masih ada di ruangan Hokage terlihat cukup khawatir. Dia berkata, "Jangan-jangan jumlah makhluk itu semakin bertambah ya?" Shikamaru menjawab, "Hal itu bisa saja terjadi. Kita harus mempertimbangkan berbagai kemungkinannya. Dengar teman-teman, saat Boruto melakukan kontak dengan kalian, pastikan kalian melapor kepadaku. Seremeh apapun itu tidak masalah. Saat ini kita butuh informasi sebanyak-banyaknya." Sarada saat itu hanya diam saja. Tapi Sumire mengiyakan perintah Shikamaru itu. Kemudian mereka berdua pun keluar dari ruangan Hokage. Lalu terlihat katak milik Kashin Koji berada di bawah meja Shikamaru. Kemudian beralih ke Shinju Ryu yang masih berdiri di atas kotak hitam Sumeato. Dia berkata, "Ryu, apakah itu namaku?" Jura menjawab, "Ya, aku yang memberimu nama itu. Karena nama adalah informasi paling dasar yang kau butuhkan untuk membangun identitasmu." Lalu Ryu kembali berkata, "Ryu ya, sepertinya Jura Senpai memahamiku dengan baik. Aku menyukainya." Matsuri yang melihat tingkah Ryu cukup heran. Dia berkata, "Sikap macam apa itu?" Lalu tiba-tiba Ryu meminta mereka semua untuk diam sejenak. Dia berkata, "Senpai Taichi, tolong tunggu sebentar." Lalu Ryu mengeluarkan pasir besi dari punggungnya yang dia arahkan ke dalam kotak hitam Sumeato. Karena di sana ada sebuah mata yang sedang mengintai. Dan tidak lama kemudian Ryu menarik code dari dalam kotak hitam Sumeato itu. Shinju lainnya cukup heran saat melihat code ditarik keluar. Sementara code saat itu masih tercekik pasir besi milik Ryu. Code berkata, "Sial, lepaskan aku." Ryu berkata, "Dia ini siapa? Dari tadi dia terus menguping pembicaraan kita." Lalu Jura berkata, "Tidak apa-apa, lepaskan dia. Dia adalah Code. Kita semua yang ada di sini berhutang budi kepadanya." Setelah mendengar ucapan Jura, Ryu langsung melepaskan Code. Lalu Jura berkata, "Code, sedang apa kau di sini? Ada perlu apa dengan kami?" Code berkata, "Persetan dengan kalian. Apalagi yang kalian tunggu? Apa kalian tidak berniat melahap Otsutsuki?" Jura berkata, "Kami berniat untuk melakukan itu nanti. Tapi saat ini masih ada urusan lain yang menjadi prioritas kami. Karena itu, urusan Otsutsuki kami tunda dulu." "Kau dendam kepada Boruto, kan? Bagi kami Boruto adalah objek yang harus dimusnahkan. Kami tidak akan menghentikanmu kalau kau ingin membunuhnya. Kawaki saja cukup untuk menjadi makanan." Lalu Code berkata, "Seenaknya saja. Memangnya kau pikir kau siapa? Akan kubunuh atau tidak, itu akan kutentukan sendiri. Kalian para monster hanya perlu mendedikasikan diri untuk melahap Otsutsuki. Setidaknya, camkan baik-baik dalam ingatan kalian. Yang akan memakan buah cakra adalah aku. Akulah yang akan menjadi Otsutsuki baru yang mewarisi kehendak Ishiki." Lalu Jura berkata, "Buah cakra, gumpalan energi dengan tingkat kepadatan tinggi yang mengandung informasi genetik dari semua makhluk hidup di planet ini. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau kami yang memakannya?" Mendengar itu, Code pun cukup terpancing. Dia berkata, "Jadi dengan kata lain, kau berniat menentangku. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran." Kemudian Code mengaktifkan karma putihnya. Lalu dia mengeluarkan Sumeato di tanah dan langsung memasukkan tangan kanannya ke dalam Sumeato itu. Tangan Code muncul di dada Jura dan langsung menyerang wajah Jura. Tapi dengan renegannya, Jura memotong tangan Code. Code pun kehilangan tangannya dan dia terlihat menjerit kesakitan. Kemudian Jura berkata, "Code, kami berterima kasih kepadamu. Kau sudah memberi kami kebebasan berpikir. Berkat hal itu, kami bisa menikmati hari-hari yang penuh dengan stimulasi. Tapi, sepertinya kau sedikit kekurangan stimulasi dalam hidupmu. Karena itulah, wahai penyelamat kami, dengan penuh rasa hormat,
Kuberikan sebuah tugas kepadamu. Otsutsuki, Boruto, dan juga rekan misterius yang membantunya. Aku ingin kau menemukan dan menghabisi mereka. Sebagai imbalannya, aku berjanji akan memberikan buah cakra itu kepadamu. Bagaimana dengan begini? Kehidupan yang membosankan itu menjadi sedikit lebih bergairah kan? Setelah itu tangan Code yang putus tadi ditutupi oleh beberapa sumiato untuk menghentikan pendarahannya. Dengan kesalnya Code berkata, "Dasar brengsek." Lalu Mamushi yang melihat Code seperti itu justru tertawa. Dia berkata, "Entah kenapa melihatmu yang terlihat menyedihkan itu rasanya menyenangkan sekali." Lalu Code berkata, "Monster-monster sialan, berani-beraninya kalian mempermainkanku. Tanpa kau suruh pun aku akan melakukannya. Akan kuhabisi Boruto dan rekannya sekaligus. Ini janjiku, apapun yang terjadi, kau akan berikan buah cakra itu kepadaku. Ingat itu." Jura menanggapi ucapan Code itu dengan berkata, "Dari lubuk hatiku yang terdalam, kuharap usahamu membuahkan hasil. Aku jadi tidak sabar menantikan kemana takdir yang akan membawamu." Setelah itu, Code mulai pergi dengan masuk ke dalam sumiato. Tapi sebelum menghilang dia berkata, "Tertawalah selagi kau bisa, karena pada akhirnya akulah yang akan menang." Setelah Code menghilang, Ryu berkata, "Aku tidak suka dengan sikapnya. Jika kita bertemu lagi dengannya, boleh aku membunuhnya?" Jura berkata, "Tentu saja, kau bebas melakukannya. Tapi untuk saat ini, ada hal yang lain yang harus kau pikirkan, Ryu. Naluri. Dengarkan baik-baik suara naluri yang ada di dalam dirimu. Dengan begitu, kau akan tahu sosok dari target yang harus kau lahap." Tanpa pikir panjang, Ryu langsung berkata, "Untuk urusan itu sudah jelas. Saat ini dia sedang disegel menggunakan jutsu khusus, tapi aku bisa membatalkan jutsu itu." Lalu Jura meminta Ryu untuk segera memberitahu siapa target yang Ryu pilih. Lalu Ryu berkata, "Sudah jelas. Targetku adalah Kazekage kelima Gaara dari Sunagakure." Setelah itu, beralih ke Boruto yang sedang duduk santai di atas patung ayahnya setelah kabur dari interogasi yang dilakukan Konoha. Tidak lama dari itu, kemudian datang Kawaki. Boruto bertanya apakah Kawaki datang sendiri. Kawaki menjawab bahwa dia datang sendiri. Tapi jikapun ada yang melihat, itu pasti Eida. Boruto berkata, "Ada apa? Tumben kau tidak langsung menyerangku." Kawaki berkata, "Boruto, kenapa kau tidak menceritakan yang sebenarnya kepada orang-orang di Konoha itu?" Boruto menjawab, "Karena hal itu akan membuat situasinya menjadi rumit. Seperti apapun faktanya, pasti akan ada pihak yang mempercayainya, dan ada pihak lain yang meragukan kebenarannya. Perpecahan seperti itu hanya akan menimbulkan kekacauan. Aku hanya tidak ingin itu terjadi. Setidaknya, dengan begini situasi di Konoha tetap stabil. Bagiku itu sudah cukup. Ninja pelarian yang memberontak sudah sewajarnya diatasi seperti itu. Selain itu, aku sudah meneguhkan diri untuk tidak terpengaruh oleh apapun. Ini berkat guruku." Kawaki bertanya, "Apa yang terjadi dengan Momoshiki? Kau belum membereskannya kan? Kelihatannya kau pun belum bisa mengontrol karma ya." Lalu Boruto bercerita kejadian selama meninggalkan desa. Dia berkata, "Sekitar 2 tahun yang lalu, setelah aku keluar dari desa, aku bertarung melawan Code bersama guru, dan aku menggunakan karma untuk pertama kalinya pada saat itu. Aku merasakannya, sensasi seperti Momoshiki mengambil alih tubuhku, sesuatu yang mirip dengan itu. Rasanya seolah-olah aku bukan diriku sendiri, seolah-olah aku sedang meregang nyawa, dan hanya kesadaranku yang tersisa. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi menggunakan karma." Lalu Kawaki berkata, "Apa-apaan itu? Kau sudah tahu penyebabnya?" "Aku tidak mengerti." Setelah itu Boruto kembali berkata, "Setelah 3 tahun ini, Momoshiki hanya diam saja. Menurutku, ada kemungkinan dia akan muncul karena dipicu oleh aktivitas karma." Mendengar itu, Kawaki cukup panik. Dia berkata, "Sial, itu artinya kondisinya justru semakin buruk ya." Tapi setelah itu, Boruto justru membahas Shinju. Dia berkata, "Kurasa kau sudah tahu bahwa para Shinju itu bukanlah ancaman yang bisa ditangani dengan cara biasa, terutama Jura. Aku tidak bisa mengatasinya seorang diri. Aku butuh kekuatanmu." Mendengar pembicaraannya dialihkan, Kawaki langsung berkata, "Oi, jangan mengalihkan pembicaraan. Kita belum selesai membahas Momoshiki." Lalu Boruto berkata, "Saat ini mengatasi para Shinju itu adalah prioritas utama. Setelah mereka lenyap, seandainya aku bertindak di luar kendali, saat itu juga bunuhlah aku tanpa ragu. Tidak peduli jalan mana yang kau ambil, kau harus menjadi lebih kuat. Kau itu murid ayah kan? Idealnya kau bebaskan ayah dari segelnya, lalu kau minta dia untuk melatihmu. Tapi sayangnya, sekarang itu bukan pilihan yang realistis. Itu terlalu memakan banyak waktu.
Yang akan aku bicarakan mulai sekarang adalah kesimpulan yang cepat atau lambat akan kau dapatkan dengan kekuatanmu sendiri. Berhubung hasilnya sama saja, kurasa lebih cepat lebih baik. Jadi, biar ku beritahu padamu. Kawaki cukup heran dengan ucapan Boruto itu. Dia berkata, "Oi, tunggu dulu. Kau sedang bicara apa?" Lalu Boruto kembali berkata, "Tanyakan saja pada Amado. Dia menyembunyikannya kekuatanmu yang sesungguhnya. Dia melakukan penyesuaian pada kemampuan seranganmu dengan memasang limiter yang meningkatkan kemampuan pertahanan dan regenerasimu hingga melampaui batas." Setelah mendengar itu, Kawaki sangat terkejut dan tidak menyangka. Dia berkata, "Apa? Kakek sialan itu? Itu pasti karena dia tidak mau aku mati ya." Amado sendiri saat itu ternyata sedang menonton percakapan Kawaki dan Boruto melalui mata Kawaki langsung yang terhubung di layar ruangannya. Amado berkata, "Boruto, dari mana dia mendapatkan informasi itu?" Lalu Amado berkata di dalam hatinya, "Katak yang waktu itu, jangan-jangan memang asli." Tidak, itu belum tentu. Sulit dibayangkan jika Koji masih hidup. Kalaupun dia masih hidup, memangnya apa yang bisa dia lakukan sekarang? Terlebih lagi, apa tujuannya? Setelah itu kembali ke Boruto. Boruto berkata, "Amado membutuhkan karmamu demi tujuan pribadinya. Dia mengotak-ngatik kemampuanmu supaya kau bisa bertahan hidup. Apapun yang terjadi, yang diasumsikan mungkin adalah serangan dari Code. Jika kau pikir aku berbohong, lebih baik tanyakan langsung pada Amado. Aku harus pergi sekarang." Lalu Kawaki berkata, "Boruto, pemikiranku tetap tidak berubah. Otsutsuki memang akar kejahatan yang harus dimusnahkan. Masalah Shinju maupun Jubi, semuanya karena campur tangan Otsutsuki. Mereka harus dilenyapkan hingga tak seorang pun yang tersisa, termasuk kau dan aku juga. Untuk memulainya, para Shinju yang mengganggu itu harus dihabisi. Dan untuk itu, akan kugunakan segala cara walaupun itu berarti aku harus kembali bekerja sama denganmu." Setelah mendengar ucapan Kawaki itu, Boruto tersenyum lalu berkata, "Jangan sampai jadi penghambat saudaraku." Lalu Kawaki berkata, "Seharusnya aku yang mengatakan itu, brengsek." Dan momen itu mengakhiri Boruto Two Blue Vortex chapter 15 kali ini. Seperti biasa di halaman akhir ada sebuah catatan samping editor yang kali ini berbunyi, "Demi menghadapi Shinju, keduanya akhirnya bekerja sama. Langkah apa yang akan diambil Konoha untuk menolong Sunagakure?" Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan. Silakan tulis komentar kalian, like dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.